Arafah. Bukan pada Arafah. Bukan, gak ada hubungannya sama sekali. Nah terus malamnya lagi takbiran, ya bukan takbiran sih, malam tanggal 10 beliau mimpi lagi. Tuh coba, mimpi sampai 3 kali Pak. Ya, nah tambah yakin Nabi Ibrahim. Nah besoknya adalah hari penyembelihan. Fasummiya dzalikal yauman nahri. Nah hari itu tanggal 10 dinamakan Yaumun Nahr karena hari disembelihnya Ismail alaihissalam. Jadi hari Arafah itu dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim. Terus berapa abad, berapa tahun, ribuan tahun, ya sampai Rasulullah SAW karena yasumu Arafata, ya kapan dimulainya? Fi al-amil ats-tsani minal hijri. Jadi kesunahan puasa Arafah itu dimulai ketika tanggal tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah sebelum Rasulullah haji. Sebelum Rasulullah haji, wa kana yahujju nabiyuna ya ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-am at-tasi' minal hijri. Nabi haji wada itu tahun 9 Hijriah. Jadi sebelum Nabi wukuf, sebelum Nabi haji, Nabi udah biasa puasa Arafah. Tanggal berapa? 9. Jadi sebelum wukuf itu, sebelum Nabi haji wada, udah sangat biasa para sahabat. Dimulai tanggal 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah sampai dengan 9 Hijriah. Nah, masalahnya ikhtilaf. Ketika Nabi wukuf, apakah Nabi puasa atau tidak? Nah, itu istilah para ulama. Istilah para ulama, Nabi puasa apa enggak tuh saat dia wukuf? Ya kan? Jadi di sini nggak ada kaitannya antara puasa hari Arafah dengan wukuf, nggak ada kaitan sama sekali. Kalau ada yang kait-kaitkan, berarti kurang ilmu. Iya, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti sejarah. Kaifa tasyri'i shaumi Arafata, kapan itu disyariatkan gitu? Tarikhnya kapan? Ya, sebab begini Pak, dalam hukum Islam itu, jadi ada sejarah tasyrihut tarikh, tarikhut tasyri'. Puasa Ramadan kapan disyariatkan, tahun berapa, itu ada sejarahnya. Puasa Arafah kapan, puasa Asyura kapan, itu ada sejarahnya, kapan disyariatkannya. Jadi wukuf di Arafah itu ya tahun 9 Hijriah. Nabi puasa Arafah mulai tahun kedua Hijriah. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan wukuf. Nah masalahnya kan cuma beda pendapat doang. Kapan ruqyahnya itu dilaksanakan, kapan hasilnya. Ya. Jadi dulu kenapa Rasulullah nyuruh orang melihat bulan? Ya, karena memang saat itu Rasulullah ada dengan sahabat. Islam belum meluas kemana-mana, Ketika Rasulullah wafat, Islam udah sampai ke Mesir, Islam udah sampai ke Syam, udah sampai ke Basra, ke Kufah. Jadi para sahabat nyebar itu. Gak ngumpul di Madinah, gak semuanya ngumpul di Madinah, gak semuanya ngumpul di Mekah, tapi nyebar semua itu. Nah, ketika menyebar semua, masing-masing ada negaranya, bukan negaranya, wilayah. Ada gubernurnya, ada gubernur Syam, gubernur Mesir dan sebagainya. Itu sahabat semua itu. Dan sangat dimungkinkan antara ru'yah orang Mesir ya dengan ru'yah orang Madinah dengan orang Mekah itu nggak sama. Kan pernah kejadian itu. Iya, Quraib menceritakan sahabat Quraib gitu ya. Di sahihnya Sahih Bukhari malah. Jadi antara orang Syam dengan orang Madinah itu beda. Kenapa? Tergantung dia ngeliatnya di mana. Jadi ru'yatul hilalnya bihasbil matali'. Ya, di mana tempat dia melihat. Memang sih kalau ikut mazhab Malik, memang kalau mazhab Malik bilang gini, kalau ada satu wilayah, satu negara dia ngeliat bulan, di hilal, maka negara-negara lain itu boleh ikut hilalnya orang yang lihat. Misalnya gini, orang Mekah ngeliat hilal, perintah Saudi, maka kontakkan besok puasa, besok lebaran misalnya. Maka negara-negara sekitarnya, bahkan yang jauh pun itu boleh ikut hilalnya orang Saudi, boleh, kebalik itu, balik, tapi tidak mewajibkan. Beda kan? Membolehkan dengan mewajibkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya, di mana dia melihat hilal, maka di situ berlaku. Kalau nggak melihat hilal, maka nggak berlaku.
Jadi hilalnya orang Saudi dengan hilalnya orang Indonesia itu nggak mesti sama, dan nggak mesti ikut. Saudi nggak boleh ikut Indonesia, Indonesia nggak perlu ikut Saudi. Itu masalah ijtihad doang. Wukuf udah pasti tanggal 9, orang tanggal 1 ngikutin kan, 1, 2, 4 kan terus gitu kan. Jadi nggak ada fatwa mengatakan bahwa di Saudi udah wukuf, ya kan, maka ketika orang Indonesia puasa besoknya puasa Arafah di bilang haram. Nggak ada syariatannya. Dari mana logikanya? Logika hukumnya dari mana? Gitu, ya kan. Maksudnya begini, kalau memang dia ikut hilal, karena memang udah pasti loh, orang haji kan pasti ikut Saudi kan, udah pasti ikut Saudi. Gimana dia? Nggak ikut kan begitu. Cuma cara kita jangan provokasi. Oh di sini udah wukuf, itu aja. Gak usah lagi ngomong besok gak usah puasa, ya haram ya. Astagfirullah. Jadi bagi yang puasa hari ini dan besok sholat Idul Adha, gak usah ragu, gak usah, ya. Dan kita juga MUI kan bukan orang sembarangan kan, itu pakar-pakar semua itu. Maksudnya iya dibohong gitu kan. Memang seharusnya MUI begitu dia pakai di sosok kayak gini, dia harus bikin sampai kan. Iya, bikin statement dia langsung sampai ini gitu. Jadi masyarakat tenang kan gitu. Sekarang kan ini macam-macam nyampeinnya. Ada Adi Hidayat, ada UAS, ada ini. Iya. Nah, Adi Hidayat sekarang dia salat Id sekarang. Iya. Nah, Adi Hidayat kan dia lihat ke hisabnya, bukan ke Arafahnya, hisabnya. Jadi perbedaan hisab itu bisa menentukan tanggal ya. Betul. Jadi gini Pak, hisab itu memang Allah perintahkan memang. Dita'lamu adada sinina wa hisab. Jadi kenapa Allah menciptakan bulan, menciptakan matahari? Ya kan dia kan berjalan tuh, kullun fi falakin yasbahun. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Memang perputaran matahari, bulan itu enggak pernah berubah. Berarti orang bisa menghitung, ya kan? Jumlah bulan sekian dengan hari itu bisa menghitung dan akurat. Biasanya hitungannya akurat. Cuma begini, di saat Rasulullah hidup dengan para sahabat, Rasulullah dan para sahabat dikenal dengan qaumun ummi, kaum yang tidak bisa baca dan menulis membaca aja susah, apalagi apa? Itu. Jadi ilmu hisab, ilmu astronomi di zaman beliau itu belum populer. Jadi mungkin yang bisa cuma 1-2 lah, dan itu pun nggak ahli gitu, masih kira-kira. Nah, sedangkan orang puasa harus tahu tanggal kan, harus tahu bulan kan begitu. Akhirnya apa? Cara untuk menentukan apakah bulan itu masih bulan bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban atau masih bulan Dzulqa'dah, itu bukan dengan cara hisab, tapi dengan cara ru'yatul hilal. Itu yang paling pasti. Ya, ru'yatul hilal. Kalau kelihatan bulannya, maka bulan baru sudah muncul, bulan lama sudah habis. Nah, karena memang tidak ahli hisab, fa'in humma ahadukum. Rasul pesan, kalau nggak kelihatan, ya, maka sempurnakan bulan Dzulqa'dah atau bulan Sya'ban 30 hari, besok baru ganti bulan. Jadi Rasulullah para sahabat nggak pakai hisab saat itu karena nggak ngerti, nggak familiar, ilmu hisab itu nggak familiar. Ketika Rasulullah wafat 200 tahun kemudian, baru tuh ilmu astronomi di Madinah, di Mekah berkembang, ya kan? Akhirnya ada tokoh ulama, saya lupa namanya, bilang begini, ya udah kalau gitu kita nggak usah repot, nggak usah pakai lihat-lihatan. Karena apa? Matahari sudah bisa kita hitung perjalanannya. Jadi kita bisa tepat nih, dan bahkan bisa tahu, ya, 20 tahun kemudian Lebaran tanggal berapa? Kan itu Mbak? Iya kan? Iya, bahkan 100 tahun kemudian kita tahu hari apaan, apa namanya, puasa. Sampai begitu loh Pak. Ya, kita nggak usah ini aja, nggak usah pakai hilal, nggak usah pakai ruqyah, hitungan aja. Tapi didebat oleh ulama yang lain. Kalau begitu kita ninggalin teks hadis, ninggalin perintah Rasul. Wah, nggak berani. Jadi yang satu repot motor pakai hisab aja, ya kan? Yang satu kalau kita pakai hisab kok nggak pakai ruqyatul hilal, kita nggak taat perintah Nabi. Karena Nabi pakai hadisnya kan begitu, soalnya kan? Iya kan? Nggak berani. Kata yang pakai hisab itu kan Nabi saat itu
nggak tahu hisab, nggak ngerti. Andaikan Nabi saat itu ngerti hisab, hitung-hitungan, ya kan? Dan sahabat udah pasti pakai hisab, begitu gitu. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal, tapi ulama yang ini takut. Aku nggak mau ini dalam teks hadis sahih lagi hadisnya, masyhur lagi, mutawatir lagi, gitu kan? Nggak mau dia. Nah, pemerintah Indonesia ya itu mengikuti ulama yang tadi, ulama yang takut ninggalin teks hadis. Makanya dua-duanya dipakai. Hisab untuk menentukan kapan harus melihat, hasilnya adalah ru'yatul hilal. Muhammadiyah pakai yang tadi tuh hisab top. Muhammadiyah. Saudi saya nggak tahu. Kayaknya si Saudi dua-duanya pakai hisab dengan ru'yah. Dia pakai. Cuma kalau Muhammadiyah udah pasti pakai hisab. Kalau mau pakai ru'yah repot. Gitu. Nah kemudian kalau kita analisis, apakah setiap hasil hisab itu sama? Belum tentu, Pak. Hisabnya ada jamaah yang Naksabandi. Itu biasanya kalau kita lebaran tanggal 10, dia tanggal 8 lebaran. Dia beda 2 hari dia. Maju 2 hari. Kemudian kelompok mana lagi? Sulawesi itu. Iya, kelompok mana lagi kurang sehari. Nah, berarti apa? Sekalipun kita pakai hisab, terkadang tidak sama hitungannya. Ya kan? Terkadang boleh jadi hisabnya Saudi dengan hisabnya Indonesia belum tentu sama. Siapa yang menjamin sama? Hisabnya orang Mesir, ahli falak Mesir, dan apa segala macam itu belum tentu sama. Makanya memang betul kata Nabi, akurat. Nabi bilang, lihat tuh kata Nabi. Ini perdebatan ini Pak dari dulu sampai sekarang gak manilang itu. Gak apa? Gak manilang. Yang motor pakai hisab, yang motor pakai ru'yah, kan begitu. Nah, karena ini memang berbenturan semua, ya kan? Artinya perbedaan ikhtilaf ini nggak pernah ada akhir-akhirnya. Kembali ke kaidah usul, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, bahwa sultan, hakim, pemerintah dia berhak untuk menentukan agar tidak ada khilaf. Cuman yang paling enak di Indonesia. Jadi kalau pemerintah ini udah mutusin, tapi nggak melarang. Ormas lain beda, yang larang. Coba Bapak ke Mesir, kita nih ke Saudi, kita kemana? Mereka udah besok puasa, ada yang ngeyel, takut. Ada yang ngeyel, takut. Tapi di sini Indonesia ormas bisa tentuin coba. Iya, hebatnya bisa tentuin. Kalau sultan, kenapa ini menyangkut orang banyak? Jadi sultan itu dia berhak dia. Jadi orang yang lihat hilal itu nggak bisa tentuin, Pak. Dia cuma bisa melaporkan. Saya bersumpah, saya bersaksi bahwa saya melihat bulan. Ya kan? Kemudian kalau perintahnya percaya, sultannya percaya, ya besok lebaran, ya besok puasa, gitu. Jadi nggak semata-mata ya saya melihat bulan, ayo besok puasa, bisa begitu. Siapa dia kan gitu. Nah inilah makanya memang negara ada peran di sini, dan negara punya tim falakiyah khusus, ya kan, gitu. Ya tapi hebat Indonesia gitu, terposli dari dulu Pak, ya kan. Anda beda dengan kita, pemerintah yang monggo, gitu. Oh di Mesir tembak itu Pak itu. Kenapa asal itu? Kenapa? Dianggap membangkang. Sebab kalau dibangkang, efeknya bisa kemana-mana. Iya, begitu. Kayak ini kan jadi anu, kasihan orang itu bingung. Iya. Yang setengah-setengah, udah gue lebaran hari ini dah. Asik keluar gitu. Wallahu a'lam, itulah ya. Jadi kita dari dulu mau belajar biasa lagu lah ya, gitu. Yang mau tanggal 9 silakan, yang mau tanggal 10 silakan gitu aja. Yang enggak puasa juga enggak apa-apa. Iya, sunnah hukumnya. Iya, cuma jangan provokasi doang aja. Iya, orang enggak pernah puasa dibutuhin. Puasa enggak ya. Baik, ya, urusan pengantar aja ya, biar kita yakin gitu maksudnya puasa hari ini enggak apa-apa gitu ya. Baik, kita mengulang-ulang surah sekarang, surahnya surah Maryam. Suratul Maryam. Ya. Suratul Maryam. Ya, Maryam. Siapa Maryam? Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam, binti Imran. Ya, Maryam itu binti Imran. Ya, sedikit kita bahas sejarah Maryam. Ya. Wa idh qalatu
Imran wa idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu apa? Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu apa sih lupa? Iya, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, Imra'atu Imran, istrinya Imran itu ya bernadar pengen punya anak yang soleh, dan dia nanti anaknya ini akan diserahkan ke Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis saat itu adalah selain masjid itu pengkaderan orang-orang soleh. Jadi masjidnya itu dulu namanya Baitul Maqdis di Yerusalem, ya, di Filistin. Ya, di situ ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria di situ, ya, dengan para para kiai-kiai lah gitu ya, syekh-syekh besar di situ. Itu jadi masjid sekalian madrasah untuk mencetak orang-orang soleh. Nah, ini bernadar dia, bernadar agar anaknya nanti seorang laki-laki jadi anak soleh begitu. Nah, ternyata lahirnya perempuan. Ya, lahirnya perempuan. Tapi karena udah kadoman nadar, saya nadar ini, ya udah. Mau akhirnya walaupun perempuan, ya, diserahkan ke Baitul Maqdis. Sebelum diserahkan itu terjadi perdebatan sengit antara Nabi Zakaria dengan para syekh-syekh yang besar-besar itu. Di situ laki semua, kok perempuan ada gimana? Gitu kan? Ya udah, kata Nabi Zakaria, kita sediakan tempat khusus, namanya mihrab. Ya, namanya mihrab khusus untuk Maryam. Terus kalau Maryam ada di situ, perempuan siapa yang ngasuh? Kan kita laki semua, gitu kan? Kan kita laki semua, ini perempuan sendiri, gitu, ya kan? Akhirnya mereka bikin undian. Bikin apa? Bikin undian. Siapa yang penaknya nggak celup, nggak nyelam, kan penak kan berat tuh Pak, ya kan? Dilemparin ke kali, ke sungai, ya, dilemparin. Kalau dia nggak kelem, maka dia berhak yakfulu Maryam, ayyuhum yakfulu Maryam, yang berhak mengkafil Maryam, menjadi penanggung jawab Maryam. Ya, lemparin semua. Ternyata Nabi Zakaria yang juga pamannya. Ya, hanya beliau yang boleh ngasuh, yang boleh ngasih makan, yang boleh mendidik itu selama masih kecil, gitu ya. Itu sampai besar, nggak ada yang bisa masuk kamar Maryam kecuali siapa? Nabi Zakaria. Dan hebatnya Nabi Zakaria terkaget-kagetnya ketika suatu hari mau ngasih makanan seperti biasa, tahu-tahu udah ada makanan. Bahkan makanannya lebih enak. Karenanya ya, ini gimana Maryam kok bisa ada makanan gitu? Ya, hadza min indillah. Ini dari Allah. Dari Allah. Nah, di sini min indillah ini Pak, para mufasir beda pendapat ini. Ada yang mengatakan makanan surga, ada yang mengatakan nggak mesti makanan surga, ini dari Allah aja. Caranya gimana Allah? Begitu, ya kan? Nggak mesti makanan surga. Ya Allah, apakah itu makanan surga atau bukan? Ya. Nah, disinilah Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa udah punya karomah. Sudah punya apa? Punya karomah, tapi bukan Nabi. Ya. Dan Maryam, ya, sebelum melahirkan, sebelum beliau hamil, itu sudah bertemu malaikat. Idh qalatil malaikatu ya Maryam. Jibril bertemu dengan Maryam, berkata-kata, menyampaikan kabar gembira. Ya. Nah, di sini seperti seolah-olah Nabi Maryam itu kan. Nah, tapi para ulama sepakat Maryam bukan Nabi. Bukan Nabi gimana sih? Kan ketemu malaikat. Kemudian nyampein apa? Kabar gembira. Berarti Nabi dong? Bukan. Sebab orang perempuan yang bertemu malaikat bukan cuma Maryam, tapi siapa? Ibunya Nabi Musa. Kan ketemu malaikat. Agar Musa dihanyutkan kemana? Ke. Dan yang disampaikan Jibril bukan kenabian, bukan wahyu kenabian, tapi kabar gembira. Bukan berarti wahyu. Kalau wahyu kan perintah, ya kan? Perintah untuk berdakwah, perintah untuk sholat dan sebagainya. Ini Maryam cuma perintahnya adalah bukan ngasih kabar gembira, dan perintahnya adalah perintah umum, ya. Wasjudi warka'i gitu ya.
Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arakin. Itu kan perintah sholat. Itu udah umum, siapa juga dikasih perintah itu. Berarti bukan wahyu kenabian. Makanya Maryam tidak disebut sebagai nabi, karena nabi udah pasti laki gitu ya, paham ya? Itulah kehebatan Siti Maryam, ya, melahirkannya tanpa ada persentuhan laki dengan perempuan.